Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan anggota kelompok 5, Rini Oktavia dari SMA Muhammadiyah 1 Padang dan Ibu Septi Sumarni dari SD Negeri 10 Lambung Bukit, Kota Padang. Berikut skenario untuk praktek coaching dengan alur Tirta. Semangatmu yang panas membara, daku ini. Berikut ini calon guru penggerak mempraktekkan percakapan coaching dengan alur Tirta. Oke, Ibu Septi. Ya Pak. Sama Ibu udah bisa rekam ya? Saya rekam. Udah bisa mulai rekamannya. Oke, baik Pak. Oke Pak. Juga masih boleh. Tapi nanti editingnya nanti setelah dikasih videonya. Tapi kami sudah siap Pak untuk direkam. Oke, silakan kalau udah siap untuk rekamnya. Oke. Bu Septi yang mana dulu? Yang SD dulu Bu, nanti Pak yang bukanya Bu, yang SD dulu Bu. Oke. Saya matikan dulu suara dari sini supaya nggak mengganggu di situ ya. Iya Pak. Bu Septi bisa? Boleh, ya. Ibu dulu Bu. Oke Bu. Iya, jenjang SD guru dengan kepala sekolah. Naskah wawancara seringnya siswa SD terlambat ke sekolah, di mana coach atau kepala sekolahnya adalah Rini Oktavia dan coachnya guru yang diperankan oleh Ibu Septi Sumarni dengan pengamat Bapak kita Bapak Jeriko Sinaga. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Kayaknya ada hal yang serius yang mau dibicarakan nih. Tidak terlalu serius Bu, hanya ingin berbicara. Oke, Pak Paul. Siswa kita yang sering Pak Paul sama Ibu Fatma udah bisa direkam ya? Apa yang Bu Septi ingin capai dari pembicaraan kita ini? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi untuk masalah siswa kita yang sering datang terlambat ke sekolah. Dan saya ingin mencari cara agar mereka lebih tepat waktu. Jadi, kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bu Septi merasa dalam mencapai tujuan ini? Mungkin sekitar 3 Ibu, masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mereka. Saya mengerti. Bagaimana menurut Bu Septi, apa kekuatan yang Bu Septi miliki untuk mengatasi masalah ini? Begini Bu, para guru telah mencoba memberikan pemahaman dan alhamdulillah beberapa siswa sudah ada yang memperbaiki kebiasaan terlambatnya. Baik. Adakah peluang atau kemungkinan yang Bu Septi lihat? Mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi dan tepat waktu. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Ada beberapa faktor seperti jarak rumah dan terlambat bangun yang membuat beberapa siswa sulit untuk datang tepat waktu. Saya pikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah. Baik, itu suatu langkah yang positif, Bu. Bagaimana Bu Septi merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utama adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu, kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik. Itu adalah langkah yang bagus, Bu. Bagaimana dengan jangka waktu
Saya berharap dalam beberapa bulan pertama sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu. Bagus. Bagaimana Bu Septi akan mengukur keberhasilan rencana ini? Keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Itu hebat. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana Bu Septi berencana menghadapinya? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan mereka. Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Siapa atau apa yang bisa membantu Bu Septi menjaga komitmen ini? Guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan ibu lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan. Itu hebat. Saya percaya Bu Septi bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bu Septi butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi ya. Terima kasih banyak Ibu. Saya sangat menghargai dukungan dari Ibu. Tidak masalah. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Septi. Tetap semangat dan berusaha keras ya. Baik Ibu. Terima kasih kembali. Selanjutnya, jenjang SMA antara guru dan siswa. Naskah wawancara, siswa kurang percaya diri tampil di depan umum. Dengan coach-nya atau guru, Ibu Septi Sumarni, dan coach-nya siswa itu saya sendiri, Rini Oktavia, dengan pengamatnya Pak Jericho Sinaga. Kita lanjut ya Bu Septi. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Rini. Alhamdulillah kabar baik. Tapi agak sedikit galau Bu, makanya saya temui Ibu. Ini sebentar Bu. Kita ulang kembali bisa Bu Rin? Oke. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Rini. Apa kabar nak? Alhamdulillah kabar baik Bu. Tapi agak sedikit galau Bu, makanya saya temui Ibu. Oh ya? Alhamdulillah ini Ibu lagi santai. Kira-kira apa yang Rini mau ceritakan ke Ibu dari pertemuan kita ini? Saya mau cerita tentang kegaulan saya Bu. Jadi Rini mau cerita tentang apa? Gini Bu, Pak Rajab, guru bahasa Inggris, meminta Rini buat ikut lomba pidato sekabupaten Bu. Rini galau. Oh jadi Pak Rajab meminta Rini untuk lomba pidato. Rini galau? Iya Bu, takut tidak bisa tampil maksimal Bu. Menurut Rini, kenapa Pak Rajab memilih Rini buat ikut lomba ini nak? Kalau menurut saya, mungkin Pak Rajab berpikir saya mampu Ibu. Lalu kenapa Rini galau? Saya tidak percaya diri Bu, takut nanti mengecewakan. Rini sendiri memandang diri Rini untuk lomba pidato ini bagaimana? Kalau untuk bahasa Inggrisnya, saya yakin bisa Bu. Tapi untuk pidato dan menghadapi penontonnya, saya grogi Bu. Oh ya? Nah, berarti Rini sendiri tahu ya, kalau sebenarnya Rini bisa. Tinggal mengatasi grogi. Kira-kira cara untuk mengatasi grogi itu apa yang bisa Rini lakukan? Mungkin saya bisa dengan sering berlatih, berbicara di depan orang banyak, Bu. Ibu pikir juga gitu. Latihan bicara dengan orang banyak, kira-kira menurut Rini bisa dimulai dari mana? Itulah, Bu. Saya juga bingung. Kira-kira kalau dimulai dari kelas terkecil aja gimana? Misalnya dimulai dari kelas. Oh ya, mungkin bisa dimulai dengan teman-teman satu kelas ya Bu. Kebetulan lombanya masih 2 minggu lagi. Jadi bisa latihan di kelas. Kira-kira ada solusi lain untuk mengatasi groginya, Rin?
Apa ya? Oh ya, teknik stop Bu, yang kemarin Ibu ajarkan. Agar rileks, saya latihan stop dulu sebelum tampil di depan kelas. Ya, Ibu pikir juga seperti itu. Teknik stop bisa membuat kita lebih rileks. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Habis itu saya akan temui Pak Rajab lagi Bu untuk minta maaf. Karena mungkin tadi saya sedikit mengecewakan beliau. Sekalian menyampaikan kesediaan saya jika masih diberi kesempatan untuk mewakili sekolah. Hebat, berarti Rini sudah mengetahui langkah yang harus dilakukan ya. Tapi saya takut Bu, kalau Pak Rajab marah sama saya Bu. Ibu rasa Pak Rajab nggak akan marah kok. Tapi kalau Rini butuh bantuan untuk menemani atau bicara dengan Pak Rajab, boleh juga. Kira-kira menurut Rini siapa? Iya Bu, saya takut Pak Rajab marah Bu. Kalau Ibu berkenan, saya butuh ditemani Ibu untuk bicara sama Pak Rajab. Boleh nak, mari kita temui Pak Rajab. Baik Bu, mari Bu. Oke Bu. Sudah pede sekarang Ibu Rininya. Pak sudah selesai. Sudah selesai ya. Terima kasih Bu pendampingannya Ibu. Percaya dirinya ya. Kemudian kita ngapain lagi Bu? Berkibar di luas nuansamu, tunjukkan Kemudian kita ngapain lagi Bu? kepada dunia ramah tamah budi Kemudian kita ngapain lagi Bu? rasamu. Daku ingin kepal tangan ini Kemudian kita ngapain lagi Bu? menunaikan kewajiban putra bangsa Kemudian kita ngapain lagi Bu? mengemban cita hidup dalam kesatuan. Kemudian kita ngapain lagi Bu? Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan Indonesia. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia Berikut refleksi terhadap budi
praktek percakapan coaching. 1. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama sesi coaching, ada beberapa hal yang telah berjalan dengan baik, yaitu 1. Tujuan percakapan. Saya telah berhasil mengkomunikasikan tujuan dan harapan saya terkait sesi coaching. Hal ini membantu saya memahami bagaimana saya dapat memberikan dukungan yang sesuai. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Saya telah menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang refleksi dan pemikiran mendalam. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu menggali pemahaman yang lebih dalam tentang situasi atau masalah yang saya hadapi. 3. Aktif mendengarkan. Saya telah mendengarkan dengan aktif dan teliti. Hal ini memungkinkan saya untuk merespon dengan tepat dan memberikan tanggapan yang relevan. Yang keempat, empati dan dukungan. Saya telah mencoba menunjukkan empati dan dukungan terhadap perasaan dan pengalaman. 2. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan dalam sesi coaching ini. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Meskipun saya telah berusaha untuk memahami situasi coaching, terkadang mungkin diperlukan lebih banyak informasi atau konteks agar saya dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam dan relevan. Yang kedua, penggunaan pertanyaan provokatif. Terkadang menggunakan pertanyaan yang lebih provokatif atau menantang dapat membantu saya melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini bisa menjadi cara untuk merangsang refleksi yang lebih dalam. Yang ketiga, menggali solusi bersama. Selain memberikan saran, kita juga bisa bekerja sama untuk menggali solusi. Ini bisa melibatkan berdiskusi tentang berbagai opsi atau langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah. Yang keempat, waktu sesi yang optimal. Menemukan durasi sesi yang tepat dapat membantu memastikan konsentrasi dan fokus yang optimal tanpa merasa terlalu lelah atau terburu-buru. Yang kelima, umpan balik terbuka. Terkadang memberikan umpan balik terbuka tentang bagaimana sesi coaching ini berjalan, baik dari saya maupun dari coachingnya, dapat membantu meningkatkan pengalaman coaching di masa mendatang. 3. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau present sebelum dan selama melakukan coaching, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi 1. Persiapan. Menyediakan waktu sebelum sesi coaching untuk mempersiapkan diri dengan memeriksa informasi yang diberikan sebelumnya dan mengingat tujuan serta fokus sesi. Yang kedua, mediasi. Melakukan meditasi singkat atau latihan pernapasan dalam membantu merilekskan pikiran dan tubuh, memungkinkan saya masuk ke dalam suasana yang lebih tenang dan hadir. 3. Pemusatan perhatian. Mengalihkan perhatian sepenuhnya dari distraksi eksternal seperti ponsel atau gangguan lainnya, sehingga dapat fokus sepenuhnya pada percakapan dan klien. 4. Mengaktifkan empati. Membayangkan diri berada dalam posisi klien dapat membantu kita merasa lebih terhubung secara emosional, sehingga bisa memberikan dukungan
Keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas coaching dalam sesi selanjutnya, ada beberapa tindakan yang bisa diambil, meliputi 1. Self-reflection. Melakukan refleksi terhadap sesi coaching sebelumnya untuk mengidentifikasi apa yang telah berjalan baik dan apa yang mungkin perlu ditingkatkan. Yang kedua, penerimaan umpan balik. Mengajukan pertanyaan kepada coachee mengenai bagaimana mereka merasa terhadap sisi sebelumnya dan mendengarkan umpan balik dengan terbuka. 3. Penyempurnaan pertanyaan. Mengembangkan keterampilan dalam merumuskan pertanyaan yang lebih kuat dan menantang untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi yang lebih dalam. Demikianlah ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.